Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Raditya Wibowo dan ini teman saya. Assalamualaikum. Pertama-tama mari kita bahas apa itu identitas nasional. Identitas nasional secara etimologis berasal dari dua kata dasar, yaitu identity yang berasal dari bahasa Inggris, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri khas, karakteristik, atau sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang dapat membedakannya dengan diri orang lain. Sedangkan nasional itu merujuk pada konsep kemasyarakatan atau kebangsaan. Mengapa identitas nasional itu begitu penting? Selain sebagai pembeda dengan bangsa lain dan tanda pengenal di mata dunia, identitas nasional juga dapat mempersatukan suatu bangsa pada negara tersebut, serta memberikan kewibawaan dan kehormatan negara tersebut, sehingga dapat membuatnya berdiri sejajar di mata dunia. Mengenal sejarah pembentukan identitas nasional. Secara histori, identitas nasional kita tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dari rasa senasib sepenanggungan. Dimulai pada 1908, muncul kesadaran untuk bersatu melawan penjajah secara terorganisir, bukan lagi sekadar perjuangan kedaerahan. Puncaknya terjadi juga pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Disinilah para pemuda dari berbagai suku dan agama berani melepas ego kelompoknya demi satu identitas yang besar, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Identitas primer versus identitas sekunder. Identitas primer adalah identitas yang kita bawa sejak lahir. Ini adalah jati diri alami yang sudah melekat sebelum kita mengenal dunia luar, seperti suku, bangsa, ras, dan bahasa ibu. Ibarat akar pohon, identitas ini bersifat mendasar dan tidak bisa kita pilih sendiri. Sebaliknya, identitas sekunder adalah identitas yang kita bangun dan peroleh sepanjang hidup. Ini terbentuk melalui pendidikan, pekerjaan, hobi, hingga status keluarga negara. Seperti identitas nasional, identitas ini dinamis. Ia bisa berubah dan bertambah sesuai dengan pilihan hidup kita. Jadi teman-teman, perbedaan sederhana identitas primer adalah tentang siapa kita saat dilahirkan. Sedangkan identitas sekunder adalah tentang akan menjadi siapa kita di masyarakat. Meskipun berbeda, keduanya saling melengkapi dalam membentuk sosok kita seutuhnya sebagai bangsa Indonesia. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai 10 bentuk identitas nasional Indonesia. Identitas nasional bukan sekedar simbol, melainkan jati diri yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain di dunia. Mari kita bedah satu persatu unsur yang membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, ia berfungsi sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman suku dan bahasa daerah yang kita miliki. Kedua, bendera negara, sang merah putih. Warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian, yang menjadi panji kehormatan bangsa. Ketiga, lagu kebangsaan, Indonesia Raya, yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, yang selalu kita gaungkan sebagai bentuk cinta tanah air. Keempat, lambang negara, Garuda Pancasila. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan kemegahan bangsa Indonesia. Kelima, semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah prinsip vital yang menegaskan bahwa meski berbeda-beda, kita tetap satu kesatuan. Keenam, dasar negara, yaitu Pancasila.
5 sila yang menjadi fundamental ideologi, etika, dan arah hidup berbangsa. Ketujuh, Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan negara. Kedelapan, bentuk negara, NKRI, atau kepanjangannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk ini menegaskan kedaulatan wilayah kita sebagai negara kesatuan. Kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesepuluh, kebudayaan daerah. Kebudayaan-kebudayaan lokal yang telah diterima dan diangkat secara nasional, yang memperkaya khazanah identitas kita. Setelah kita memahami apa saja bentuk-bentuk identitas nasional kita, muncul sebuah pertanyaan penting. Faktor apa yang sebenarnya membentuk identitas tersebut? Identitas sebuah bangsa tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses sejarah dan sosiologis yang panjang. Berikut adalah faktor-faktor utamanya. Yang pertama, ada faktor primordial. Faktor ini meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, dan bahasa. Ini adalah identitas bawaan yang menjadi fondasi awal sebelum kita bersatu menjadi satu bangsa yang besar. Yang kedua, faktor sakral. Adanya kesamaan agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Meskipun kita beragam, nilai-nilai ketuhanan dan ideologi Pancasila menjadi pengikat kuat yang menyatukan perbedaan tersebut. Yang ketiga, faktor tokoh. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor kunci. Tokoh-tokoh bangsa yang karismatik dan inspiratif mampu menyatukan perjuangan rakyat di masa lalu, sehingga kita memiliki visi yang sama untuk merdeka. Lalu, Bhinneka Tunggal Ika. Faktor ini didasari atas kesadaran akan keberagaman. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa perbedaan suku, bahasa, dan budaya bukanlah pemisah, melainkan kekayaan yang harus dikelola dengan rasa persatuan. Kemudian sejarah. Ini adalah faktor yang sangat emosional. Pengalaman penderitaan yang sama di masa penjajahan dan perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan menciptakan rasa senasib, sepenanggungan yang sangat kuat antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir, perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Terakhir, identitas juga terbentuk melalui kemajuan ekonomi dan sistem kelembagaan yang profesional. Semakin baik interaksi ekonomi dan pelayanan publik antar wilayah, semakin kuat pula rasa keterikatan kita sebagai satu bangsa. Faktor pudarnya identitas nasional. 1. Arus globalisasi dan budaya asing. Masuknya budaya asing yang lebih diminati dibanding budaya asli. 2. Lemahnya internalisasi nilai Pancasila. Kurangnya pemahaman serta pengamaian nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kurangnya rasa nasionalisme dan sikap gotong royong. Kurangnya figur teladan serta individualisme yang semakin tinggi. Selanjutnya, jadilah warga yang baik dan cerdas. Pemahami, mengamalkan, serta menjaga identitas nasional sesuai peraturan. Menjaga identitas dengan teruslah belajar agar tidak hanya menjadi warga yang baik, tapi juga warga yang cerdas. Identitas yang kuat akan menjaga kewibawaan bangsa di mata dunia. Baik teman-teman semuanya, di bagian penutup dan rangkuman, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, dapat kita pahami bahwa identitas nasional bukan sekedar simbol,
melainkan kesepakatan bersama tentang jati diri bangsa demi masa depan yang lebih baik. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila sebagai cerminan watak masyarakat, mari kita perkuat rasa bangga menjadi bangsa Indonesia dan senantiasa menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang rekan teman-teman berikan selama presentasi ini. Saya berharap materi ini dapat memberikan perspektif baru yang bermanfaat bagi semangat kebangsaan kita. Jika ada poin yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan tinggalkan pertanyaan atau tanggapan Anda di kolom ruang diskusi di MyBase. Saya Raditya Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang semuanya.